Dari kejauhan, Andi melihat bahwa yang memesan adalah seorang wanita cantik dengan berpakaian baju merah, kemudian juga pakai hak tinggi dengan rambut terurai panjang. Seketika juga Andi menghampiri untuk memastikan bahwa wanita tersebut merupakan calon penumpangnya. "Mbak, ini sudah sampai." Kemudian wanita tersebut tidak menjawab pertanyaan dari Andi, dan Andi merasa bahwa seakan-akan sepanjang perjalanan wanita itu memang tidak mengobrol. Bahkan saat Andi menoleh ke belakang, ternyata tidak ada wanita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di acara Teddy Punya Cerita. Bagaimana sahabat misteri? Kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah yang tiada batas. Di episode ke-13 kali ini, saya akan membagikan pengalaman yang berasal dari teman saya ketika dulu semasa saya masih menarik ojek online di tahun 2017. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus tayangan berikut ini. Awal mula cerita bermula ketika saya berkenalan dengan teman saya sesama pengemudi ojek online. Ketika itu saya sering mangkal di depan pos polisi salah satu mall yang terbesar di kota Bandung. Namanya juga sesama pengemudi ojek online, pasti tidak kenal pun, jika sudah satu jalan ya pasti sangat mengenal. Kami berkenalan dan sengaja mengenai tanya penumpang pada saat itu di sekitar mall tersebut. Sebutlah namanya Andi. Andi ini adalah seorang pria asal kota Garut yang mengadu nasib di kota Bandung dengan berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Pada tahun 2017, kami sering mangkal di depan mall yang besar di kota Bandung dari pagi hingga malam. Seringkali kami berjumpa di salah satu sekolah yang memang dengan tujuan kami mengambil orderan pada saat itu. Tidak lebih juga saya kadang sendiri keluar dari rumah itu siang karena memang paginya masih istirahat karena pulang subuh narik dan cari penumpang. Andi ini tergolong teman saya yang memang rajin. Dia sering ambil orderan jauh, tidak melihat orderan dekat, walaupun pada saat itu sistem bonus di perusahaan ojek online itu cukup lumayan. Kami ketika itu bertemu di depan kantor polisi seperti biasa bersama teman-teman yang lain, dan seperti biasa mengabarkan berapa jumlah penumpang yang sudah diantarkan pada saat itu. Kebetulan Andi ini baru keluar dari kosannya dan belum dapat penumpang sama sekali. Memang pada saat itu okupansi dari penumpang yang kami tunggu itu di aplikasi memang tidak terlalu banyak. Mungkin kurang dari menjelang hari libur, karena pada saat itu kalau tidak salah hari Rabu. Kemudian juga saya dapat penumpang yang memang jaraknya jauh dan tidak bertemu lagi pada hari itu dengan Andi. Ketika malamnya, saya merasa kurang 2 penumpang dan harus segera keluar rumah dan mencari penumpang agar sistem bonus yang diberikan perusahaan ojek online itu saya tercapai pada hari itu.
Kemudian kami bertemu dengan Andi itu di pos polisi pada jam 7 malam. Karena memang saya menargetkan bahwa karyawan-karyawan mall yang memang pulang. Dan saat itu juga alhamdulillah saya sudah dapat 2 penumpang pada saat jam 8-nya. Sehingga kami ada 1 jam itu untuk mengobrol. Sebelum saya dapat penumpang, saya dan Andi itu sempat mengobrol jika pada hari ini memang kita dapat penumpang yang kurang pada saat itu. Kemudian Andi berinisiatif untuk mengajak saya itu untuk order malam. Artinya kita akan nyari penumpang di atas jam 12 malam dengan tujuan kota atau wilayah alun-alun. Kenapa di wilayah alun-alun? Karena memang di sana kan banyak klub malam yang memang mungkin banyak wanita-wanita atau pekerja-pekerja malam yang memang pulang pada saat subuh harinya. Karena Andi masih standby di pos polisi dan saya sudah mendapatkan orderan, kami berpisah pada saat kurang dari jam 8 malam itu. Saya dapat orderan ke daerah Burangrang dan Andi saat itu saya dapat penumpang, Andi masih di depan pos polisi. Kemudian Andi berkabar ketika itu bahwa dia akan melaju ke arah alun-alun padahal masih jam 8. Ternyata Andi juga dapat penumpang, cuman memang tidak naik di mall tersebut. Andi dapat sekitar 300 meter dari arah mall dengan tujuan kota Cimahi. Setelah jam 12 malam menjelang, dan saya pun sudah pulang karena memang sudah dapat 2 penumpang kala itu. Ketika malam, Andi mengabarkan ke saya bahwa dia sudah standby di salah satu klub malam yang ada di kota Bandung, wilayah alun-alun, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman saat itu. Dengan rasa ngantuk, saya menolak ajakan Andi untuk gabung menunggu penumpang di sana. Karena memang target saya di esok harinya akan mengambil penumpang-penumpang dari sekolah. Karena memang jaraknya pendek sehingga poin reward dari perusahaan ojek online bisa dapat terpenuhi versi saya. Setelah itu Andi dengan cukup lama menunggu sekitar 2 jam dan pada saat itu juga Andi bercerita bahwa dia menunggu di sisi jalan yang ada batu bulat besar. Sambil duduk dia coba melihat aplikasi, siapa tahu ada yang order ojek online-nya. Di tengah kegelisahan Andi menunggu penumpang adalah orderan masuk. Dilihat pada saat itu sudah jam 1:30 malam. Andi dengan sangat gembira bahwa ada yang order menggunakan jasanya. Seketika itu juga Andi menerima orderan yang masuk ke aplikasi HP-nya dan berjanjian dengan seseorang yang sudah menunggu di samping klub malam. Dari kejauhan Andi melihat bahwa yang memesan adalah seorang wanita cantik dengan berpakaian baju merah, kemudian juga pakai hak tinggi dengan rambut terurai panjang. Seketika juga Andi menghampiri untuk memastikan bahwa wanita tersebut merupakan calon penumpangnya. Ketika Andi menghampiri dan Andi menanyakan bahwa Mbak pesan ojek online, wanita tersebut menjawab, "Iya Mas." Kemudian Andi memberikan helm dan wanita itu tidak dipakai helmnya, hanya dipegang pada saat itu. Kemudian Andi sudah mulai memencet tombol ya untuk menjalankan aplikasinya dengan tujuan salah satu wilayah yang ada di kota Bandung pada saat itu. Dengan menyusuri jalanan malam hampir pagi di kota Bandung, Andi dengan tidak ada perasaan apa-apa, dia mengantarkan penumpang wanita tersebut dengan perasaan bahwa dalam dirinya kok dapat rezeki, bukan lain rezeki orderan, tapi rezeki wanita cantik dalam pikiran Andi pada saat itu.
Dari jalan besar, Andi sudah masuk ke dalam gang yang memang dia kurang familiar daerah tersebut. Kemudian jalannya berkelok dan tibalah di suatu tempat yang memang sesuai dengan titik berakhirnya dari aplikasi tersebut. Sampai tujuan, Andi dengan berbicara ke wanita tersebut bahwa, "Mbak, ini sudah sampai." Kemudian wanita tersebut tidak menjawab pertanyaan dari Andi, dan Andi merasa bahwa seakan-akan sepanjang perjalanan wanita itu memang tidak mengobrol. Bahkan saat Andi menoleh ke belakang, ternyata tidak ada wanita tersebut. Di depan tempat tujuan tersebut ternampak sebuah gapura yang menunjukkan bahwa itu adalah pintu masuk pemakaman. Dan Andi segera memarkirkan motornya dan mencari penumpangnya. Dengan rasa dongkol, Andi merasa bahwa tolong jangan ganggu saya karena saya sedang mencari nafkah. Kemudian Andi memutuskan untuk pulang dan langsung Andi menuju ke kosannya. Seketika malam itu tidak terjadi apa-apa. Andi keesokan paginya mengabarkan saya bahwa semalam dia bawa penumpang gaib. Setelah kejadian tersebut, Andi merasa ditimpa rezeki. Ketika esoknya Andi dapat penumpang yang lebih ramai daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan cerita pengalaman yang saya sampaikan, dan itu berasal dari teman saya yang bertemu 3 hari yang lalu, dan saya sangat senang kemudian dia bercerita mengingatkan ketika peristiwa tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa pihak yang saya sebutkan dan saya sudah samarkan waktu dan tempatnya. Jika teman-teman memiliki cerita misteri, pengalaman yang gaib, silakan kirim di email di bawah ini dengan subjek Teddy Punya Cerita. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Nantikan cerita-cerita berikutnya di episode berikutnya di acara Teddy Punya Cerita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.